Perkenalkan, nama saya Juniarto Kurniawan dari Continuation Batch 9. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan project sampling dengan judul penaksir angka anggota keluarga. Langsung aja, background yang saya ambil adalah kita akan membahas anggota keluarga dari populasi yang menggunakan sampel. Populasi yang digunakan adalah pegawai pemerintahan Kota Pontianak. Nah, di sini berdasarkan laporan SDKI tahun 2017, rata-rata jumlah anak ideal baik dari segi ekonomi dan kesehatan itu ada di 2,7 sampai 2,9 anak. Sehingga anggota keluarga yang ideal yang dimiliki adalah tiga orang. Hal ini akan menjadi petunjuk untuk melihat gambaran dari pemerintah kota, dalam hal ini pemerintahan kota yang sudah memiliki anggota keluarga. Nah, rancangan sampel yang kita gunakan yaitu untuk populasinya sendiri, populasi yang digunakan yaitu seluruh pegawai daerah Kota Pontianak. Ini dapat level kelurahan. Kedua adalah populasi target, yaitu pegawai yang memiliki anggota keluarga atau yang telah berkeluarga. Yang ketiga adalah langkah sampling yang digunakan adalah data dari pendata pemerintah Kota Pontianak. Sedangkan unit samplingnya, untuk unit sampling pertama adalah kelurahan di bawah Kota Pontianak, dan unit sampling kedua adalah individu pegawai dari kelurahan tersebut. Nah, sedangkan unit observasinya adalah pada yang diteliti pada sampling adalah pegawai yang mempunyai anggota keluarga. Nah, karakteristik atau parameter yang diambil adalah berapa jumlah dari anggota keluarga yang dimiliki. Nah, metode samplingnya ini kita menggunakan pendekatan cluster sampling, di mana untuk populasinya itu sendiri pemerintah Kota Pontianak, sedangkan untuk klasternya itu adalah kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Pontianak. Di sini ada sekitar 22 kelurahan. Nah, langkah pengambilan samplingnya adalah yang pertama kita lakukan adalah prasurvei untuk menentukan ukuran sampel atau ukuran klaster melalui kepada 5 kelurahan yang hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini hasil dari prasurvei terhadap 5 kelurahan, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita menghitung sampel dengan formula yang ditulis di sini. Nah, untuk menghitung sampel itu, yang pertama adalah kita menentukan nilai D. Nah, cara mendapat nilai D ini adalah dengan yang pertama adalah menentukan Bonafero terlebih dahulu, yaitu diketahui sebesar 7 dan besaran klaster adalah 22, sehingga D nya diperoleh adalah 0,025. Nah, setelah itu kita melihat untuk menentukan rata-ratanya. Nah, rata-rata ini dari totalnya dikurang jumlah yang diobservasi. Di sini total dikurang dibagi dari jumlah yang diobservasi. Nah, ketemu sekitar 4 orang yang diestimasi. Nah, setelah dapat rata-rata, yang kedua adalah kita cari variansinya dari sampling. Nah, di sini saya membuat tabulasi tambahan membantu untuk menghitung dari nilai YI dikurang Newtopi MI dikuadratkan. Nah, di sini saya tambahkan satu untuk hitung itu. Kemudian kita jumlahkan ke bawah dan dibagi N-1. Hasilnya adalah 0,69. Nah, setelah dapat rumus rata-rata dan varians tadi, dan setelah D juga ditemukan dengan N yang ditemukan, maka kita masukkan ke rumus penentuan jumlah klaster. Maka yang didapat adalah sebanyak 13 klaster. Nah, nanti dari 13 klaster ini kita kumpulkan datanya. Nah, setelah diperoleh sebanyak 13 klaster yang dijadikan sampel, maka selanjutnya adalah mengacak dengan cara random sampling 13 dari 22 yang sedia. Nah, observasi data ini saya ambil dari situs open datanya Pemkot Pontianak, sehingga jenis datanya itu adalah sekunder. Nah, setelah didapat data itu, nanti kita lakukan adalah penaksiran parameter. Nah, penaksiran parameter ini dari hasilnya ini contoh data hasilnya. Nah, yang pertama adalah kita membuat tabulasi per kelurahan. Kita cari total unit dan jumlah datanya. Nah, setelah itu kita dapat nilai rata-rata dari menggunakan rumus yang total unit dan jumlah data yang tadi itu. Nah, ini kita dapat jumlah rata-rata anggota keluarga yang diestimasi adalah 4. Nah, ini saya ini menggunakan perhitungan dengan software Anaconda. Jadi ini saya menggunakan Jupyter Notebook. Terus
Nah, setelah dapat rata-ratanya ini, nanti kita akan melakukan penaksiran dengan estimator 95% confidence interval. Nah, salah satu langkahnya adalah menghitung variance dari sampel tersebut dengan rumus yang terlampir. Nah, sini juga karena ada rumus R dikali M ini, saya gunakan bantuan buat table baru untuk menghitung R dikali MI. R tadi kan kita udah dapat dari si mu R nih kan, mu R. Nah, mu R ini nanti kita kalikan dengan MI-nya. Jadi ini kan jumlah data YI, mu R kalikan MI-nya. Nah, setelah kita dapat, nanti kita kalkulasi dari menggunakan rumus yang tadi itu, sehingga diperoleh variansnya adalah sekitar 15. Itu untuk populasi, dan untuk varians ke tiap sampel adalah sekitar 4. Nah, setelah itu variansnya, kita hitung juga varians dari rata-ratanya. Varians dari rata-rata, nah diperoleh dengan rumus yang tadi itu juga diperoleh sebesar 0,07. Nah, setelah dapat varians dari rata-ratanya, maka dapat dihitung nilai D untuk melihat confidence intervalnya. Nah, caranya adalah kita menghitung Z statistik untuk 95% itu ada di 1,96, dan kita juga menghitung margin errornya. Dan D ini kita peroleh dari Z statistik dikali akar dari varians dari rata-ratanya tadi. Nah, formula adalah untuk yang Z-nya tadi itu yang saya bilang 95% itu 1,96, sehingga D-nya adalah 0,14. Sehingga estimator 95%-nya itu adalah di batas bawahnya sebesar mu R kurang D, dan batas atasnya sebesar mu R ditambah D. Nah, ini kita masukkan ke rumus ini, maka dapat dengan confidence interval 95% rata-rata jumlah anggota keluarga pada pegawai kelurahan Pontianak adalah sebesar 4,24 orang atau 4,52 orang. Dan konklusinya adalah berdasarkan perhitungan teknis sampling survei, maka dari dua klaster kelurahan yang ada di Kota Pontianak, sebanyak 13 klaster digunakan sebagai sampling untuk mendapatkan hasil penaksiran yang terbaik. Yang kedua, dengan penaksiran dengan confidence interval 95%, rata-rata anggota keluarga pada rentang 4,5 sampai 4,2. Hal ini lebih tinggi dari anggota keluarga idealnya, yaitu 2,7 dan sampai dengan 2,9. Makanya kedepannya perlu dilakukan awareness terkait pentingnya mempunyai keluarga yang ideal secara ekonomi dan kesehatan. Nah, sampling dengan klaster dari pegawai kelurahan ini jika diambil data secara visit ke lapangan dapat menghemat biaya serta efisiensi, karena pegawai berkantor di satu gedung yang sama, sehingga lebih mudah dalam observasinya. Memang sampling dari kepegawaian ini kan bisa kita kirim satu PSC untuk menarik datanya, jadi memang tidak perlu ada effort yang terlalu besar. Nah, yang sedikit diperhatikan adalah kajian kalau ada waktu atau bisa dilakukan kajian hasil antara klaster dengan simple rendering untuk hasilnya seperti apa. Nah, terus juga untuk data yang diobservasi kan hanya gambaran secara besar. Nah, untuk yang untuk bisa lihat lebih detailnya juga nanti harusnya perlu ada data tambahan gitu. Misalkan status anggota keluarganya gitu. Jadi ini kita bisa lihat tuh hasilnya secara lebih detail. Nah, ini berikut referensinya. Terima kasih.